Ada pertanyaan yang pertama, datangnya dari Yuyun Seva. Yuyun Seva bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin bertanya Ustazah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak memandang laki-laki dan dipandang laki-laki. Kalau di dalam pekerjaan ada tuntunan berpakaian, tuh pakai celana, jilbab dan lain-lain dimasukkan ke baju jilbabnya, diikat di leher, dan di dalam pekerjaan sering berkomunikasi dengan laki-laki. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi perempuan yang disebutkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Syukron Ustazah Halimah, dan Rasulullah senantiasa menjaga senyum. Semoga Allah dan Rasulullah senantiasa menjaga senyum Ustazah. Amin, Allahumma amin. Baik ya, jadi begini nih Dek Yuyun. Sayyidah Fatimah itu memang ada menyebutkan bahwa khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Gitu kan? Jadi sebaiknya usaha kita semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki dan yang juga untuk tidak melihat kepada laki-laki gitu ya, yang bukan mahramnya tentu saja gitu, untuk menjaga diri, menjaga pandangan, dan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kamu bilang bahwa tapi ini saya punya pekerjaan, ini mengharuskan saya untuk banyak bertemu laki-laki dan untuk berpakaian juga pakaiannya tersebut itu yang misalnya menutup aurat tapi tidak maksimal gitu ya, menutup aurat juga tapi tidak maksimal misalnya begitu kan, karena harus pakai celana panjang gitu, walaupun celana panjangnya longgar misalnya begitu. Kemudian juga berkerudung tapi kerudungannya itu harus diikat di leher gitu kan, nggak boleh menjuntai ke dada misalnya seperti itu. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Kamu punya dua pilihan ya, De Yuyun, gitu kan. Pilihan pertama, kamu mencari pekerjaan yang pekerjaan tersebut itu dapat membuat kamu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut gitu. Misalnya kayak tinggalkan pekerjaan itu untuk kamu mencari pekerjaan lain yang membuat kamu lebih mudah untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut. Itu dengan misalnya kayak kamu dagang online, kamu menjahit, kamu berjualan, kamu ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kamu itu tidak harus melakukan apa yang kamu sekarang sedang lakukan, gitu kan? Kalau kamu memang kan pertanyaannya kan kamu pengen menjadi perempuan yang disampaikan oleh seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersebut gitu kan. Nah, itu pilihan pertama gitu. Pilihan pertama, sambilan terus kamu berusaha untuk menjaga pandangan dari melihat laki-laki yang bukan mahram kamu, dan juga untuk menjaga agar laki-laki maksudnya menjaga penampilan sehingga memungkinkan kamu untuk laki-laki tidak memandang kepada kamu. Itu pilihan pertama. Dan ini pilihan yang memang jauh lebih ideal, jauh lebih baik gitu kan. Seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua, jadi begini nih, De Yuyun ya. Kebaikan itu banyak gitu kan. Kebaikan itu sangat banyak, dan itu dalam hemat saya, dalam pemikiran saya, kebaikan itu banyak. Akan tetapi kebaikan itu adalah satu bangunan. Kamu bisa masuk dari arah manapun, kamu akan mendapatkan kebaikan tersebut gitu. Karenanya kalau misalnya nih kamu dengar ada hadis misalnya baik bagi perempuan untuk melihat laki-laki, untuk tidak melihat laki-laki, dan untuk tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi kamu sekarang nih sedang berada dalam kondisi yang mengharuskan kamu untuk ketemu sama laki-laki, atau kamu juga mengharuskan kamu untuk pekerjaannya yang seperti yang tadi kamu sampaikan ya, tidak menutup auratnya dengan maksimal gitu kan, karena memang harus kamu mengerjakan ini gitu kan. Nah, kalau kamu memang seperti itu, misalnya ya itu tadi pekerjaannya mengharuskan kamu untuk bertemu dengan laki-laki begitu kan, kayak misalnya anak masih lagi sekolah misalnya gitu kan, dia pengen mengamalkan itu tapi dia harus menyelesaikan nih kuliahnya, udah tanggung kurang beberapa waktu lagi misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu masalahnya gitu, kamu bisa seperti ini nih.
Kamu bisa masuk dari arah kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kebaikan itu tidak satu itu aja, ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya, kalau kamu adalah seorang istri, kamu Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah, sebaik-baik istri adalah satu, yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami, begitu kan, yang taat ketika diperintah. Kemudian lagi yang dapat menjaga harga diri dan harta suaminya ada atau tidak ada suaminya gitu. Nah, ini kan satu kebaikan lain lagi gitu. Kamu bisa juga ikut kepada yang itu gitu. Misalnya kalau kamu adalah seorang istri gitu kan, suami kamu memang masih menginginkan kamu untuk bekerja karena untuk membantu nafkah keluarga misalnya, kamu juga bisa dapat kebaikan yang lain juga gitu kan. Dan itu sama juga gitu kan, sebaik-baik perempuan juga gitu, yang bisa membantu suaminya juga, dan dengan syarat gitu kan, dia menyenangkan ketika dipandang, dia juga bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga harta suaminya juga. Kemudian lagi juga yang taat ketika diperintah gitu loh. Itu jadi kebaikan itu jangan dibentrok-bentrokkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kamu misalnya mau masuk dari kebaikan yang ini gitu, ayo bismillah gitu kan, berusaha. Nah kalau masalah untuk menjaga pandangan sama menjaga diri, maksudnya kayak menutup aurat, itu sih harga mati gitu kan. Akan tetapi nih kalau misalnya kayak kepengen untuk tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki gitu, tapi pekerjaan mengharuskan seperti itu gitu, ya kamu keluar aja dari pekerjaannya, itu pilihan gitu kan. Tapi nggak bisa keluar nih, ya kalau kayak gitu kamu ambil hal-hal kebaikan-kebaikan lain, berarti kamu nggak memungkinkan untuk melakukan yang seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah gitu kan. Tapi kan ada kebaikan lain lagi gitu, dengan kamu bersedekah misalnya gitu kan, itu juga satu kebaikan yang luar biasa banyaknya gitu. Maksud saya seperti ini nih, kalau misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa seorang janda yang menghidupkan anak-anak yatimnya, dia memutuskan untuk tidak menikah, itu akan menjadi seorang perempuan yang nanti akan masuk surga paling awal gitu ya. Dia akan menjadi perempuan yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga. Ketika kamu mendengar hadis itu gitu kan, kamu nggak langsung kebayang bahwa kalau begitu saya harus jadi janda, anak-anak saya harus yatim, kan nggak kayak begitu gitu. Gimana ya nih, saya kepengen jadi janda yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga, tapi saya suaminya belum meninggal. Kan nggak bisa begitu gitu. Maksud saya itu adalah pilihan kebaikan-kebaikan, pilihan kebaikan-kebaikan, mana yang kamu bisa ambil gitu dari kebaikan tersebut gitu. Kamu mau jadi janda yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga, bisa. Kamu bisa jadi istri yang solehah, yang bahkan suami kamu meninggal duluan, atau kamu meninggal duluan dalam keadaan suami kamu ridho, atau suami kamu meninggal duluan dan dia juga ridho kepada kamu gitu. Itu juga bisa gitu kan. Atau kamu jadi istri yang solehah terhadap suami kamu sampai suami kamu ridho kepada kamu, itu juga bisa. Kamu jadi perempuan yang enggak menikah atau belum menikah, tapi kamu menjadi perempuan yang sangat solehah, menjaga harga diri kamu gitu kan. Seorang pemudi yang hatinya tertambat di tempat-tempat ibadah gitu, yang hidup nasya fi taatillah, yang hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebutkan Nabi sebagai salah satu dari orang-orang yang akan ada di bawah naungan arasy Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya gitu. Nah, itu jadi ada banyak kebaikan-kebaikan itu gitu. Kamu pilih kebaikan-kebaikan tersebut. Memang idealnya seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kepengen jadi perempuan yang sebaik-baik perempuan, tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki, kerjain. Tapi pekerjaan mengharuskan seperti itu, ya tinggalin pekerjaannya, kamu pilih pekerjaan lain yang insya Allah membuat kamu jadi bisa melakukan kebaikan tersebut gitu. Jangan kemudian, wah berarti kita nih harus demo nih biar pekerjaan kita, pilih aja pekerjaan lain gitu. Hidup gak seruwet itu juga gitu kan. Nah selebihnya kalau kamu memang saya harus tetap melakukan pekerjaan ini, oke, kamu lakukan pekerjaan tersebut. Selebihnya kebaikan-kebaikan lain, nah itu bisa kamu kerjakan gitu kan. Seperti itu ya Yun ya. Insyaallah mudah-mudahan kamu jadi ngerti apa yang harus kamu lakukan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya,
kamu punya pilihan untuk itu, dan jangan pernah jadikan agama ini sebagai beban atau sebagai sesuatu hal yang menghambat kehidupan manusia. Itu salah, gitu kan. Nih kalau kita mau menjalankan agama Islam nih, kita jadi nggak bisa memaksimalkan potensi, ada banyak pekerjaan yang nggak boleh ada dalam pikiran kita nih sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini adalah solusi kehidupan, bukan beban kehidupan. Kalau kemudian kamu menjadikan agama ini sebagai sebuah beban kehidupan, yang salah bukan agamanya, yang salah adalah persepsi kamu terhadap agama. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan Yuyun ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang terkait masalah ini.